Bagian I, paradigma baru dalam kepatuhan pajak. Latar belakang, kompleksitas lanskap perpajakan modern. Dalam ekosistem bisnis yang terus berkembang, dinamika antara regulasi perpajakan dan praktik bisnis sering kali menciptakan celah pemahaman yang signifikan. Dr. Priyanto Budi Saptono, dalam kapasitasnya sebagai pakar fiskal dan praktisi, menyoroti bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh wajib pajak saat ini bukanlah sekadar besaran tarif pajak, melainkan ketidakpastian dalam interpretasi hukum atas transaksi yang semakin kompleks. Lanskap ini diwarnai oleh perubahan regulasi yang cepat, seperti transisi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, UU PPH, lama menuju Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP, serta berbagai peraturan turunan yang menyertainya. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku bisnis, mulai dari korporasi besar seperti badan usaha milik negara, BUMN, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, terjebak dalam situasi di mana niat baik untuk patuh, compliance, terhalang oleh ketidaktahuan atau kebingungan terhadap aturan. Hal ini diperparah dengan anggapan umum bahwa pajak adalah entitas yang terpisah dari bisnis, padahal pajak adalah konsekuensi inheren dari setiap keputusan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pergeseran paradigma yang fundamental, dari sekadar menghitung pajak di akhir tahun, menjadi merencanakan struktur hukum di awal transaksi. Fenomena honest perplexity, kebingungan yang jujur. Salah satu konsep sentral yang diangkat dalam analisis ini adalah honest perplexity. Istilah ini tidak sekadar merujuk pada ketidaktahuan, melainkan sebuah kondisi psikologis dan administratif di mana wajib pajak benar-benar mengalami kebingungan, simply not understanding, atau ngeblank, saat dihadapkan pada kewajiban perpajakan. Definisi dan karakteristik. Honest perplexity berbeda dengan tax evasion, pengelakan pajak yang ilegal, atau aggressive tax avoidance, penghindaran pajak yang agresif. Dalam honest perplexity, wajib pajak memiliki keinginan untuk patuh, namun terhambat oleh kompleksitas regulasi, peraturan yang berlapis, saling merujuk, cross-referencing, dan sering direvisi menciptakan hutan regulasi yang sulit ditembus oleh orang awam. Ambiguitas interpretasi, bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan sering kali membuka ruang tafsir ganda, di mana pemahaman fiskus, petugas pajak, bisa berbeda diametral dengan pemahaman wajib pajak. Kesenjangan kontekstual, aturan pajak sering kali tertinggal dibandingkan inovasi model bisnis, misalnya, ekonomi digital atau skema kolaborasi modern, sehingga tidak ada kotak yang pas untuk menampung transaksi tersebut dalam formulir pajak. Manifestasi dalam praktik. Fenomena ini tercermin jelas dari pertanyaan-pertanyaan peserta webinar yang sering kali menanyakan hal-hal mendasar namun krusial, seperti, apakah secara pajak diperkenankan model bisnis seperti ini? Pertanyaan semacam ini mengindikasikan adanya kesalahpahaman fundamental bahwa hukum pajak mengatur, boleh atau tidaknya, sebuah bisnis. Padahal, hukum pajak bersifat follow the transaction, ia mengikuti transaksi yang terjadi, bukan mendikte bagaimana transaksi harus dilakukan. Contoh nyata honest perplexity terlihat pada kasus sengketa interpretasi, apakah sebuah transaksi merupakan penyerahan jasa atau barang, apakah sebuah pembayaran merupakan dividen atau bunga, dan apakah sebuah entitas merupakan bentuk usaha tetap, BUT, atau hanya penyedia jasa luar negeri. Kebingungan ini, jika tidak dikelola, bermuara pada sengketa pajak yang memakan waktu dan biaya, serta potensi sanksi administrasi yang memberatkan. Evolusi strategi, dari tax planning menuju legal planning. Secara tradisional, dunia usaha mengenal istilah tax planning, perencanaan pajak. Tax planning lazimnya berfokus pada upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan insentif, pengecualian, atau perbedaan tarif dalam undang-undang perpajakan. Namun, Dr. Priyanto mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dan fundamental,
yaitu legal planning, perencanaan hukum. Perbedaan fundamental. Aspek. Tax planning, perencanaan pajak. Legal planning, perencanaan hukum. Fokus utama. Mencari celah, loopholes, atau insentif pajak. Merancang struktur hukum kontrak yang valid dan efisien. Titik berangkat. Peraturan pajak, UU PPH, UU PPN. Hukum perdata, hukum perjanjian kontrak. Sifat. Reaktif terhadap aturan pajak. Proaktif membentuk fakta hukum. Risiko. Rentan terhadap koreksi jika aturan berubah atau ditafsirkan berbeda. Risiko substansie overform. Lebih kokoh karena berbasis pada keabsahan hukum perdata yang menjadi dasar transaksi. Tujuan. Meminimalkan beban pajak, tax saving. Mencapai kepastian hukum dan efisiensi bisnis secara menyeluruh, termasuk pajak. Legal planning bekerja dengan prinsip bahwa pajak adalah konsekuensi dari peristiwa hukum. Otoritas pajak tidak dapat memajaki sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, jika wajib pajak dapat menstrukturkan transaksi bisnisnya dalam sebuah kontrak yang sah, jelas, dan mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya, maka perlakuan pajaknya akan menjadi lebih terprediksi dan aman. Dalam legal planning, pertanyaan kuncinya bukan bagaimana cara mengecilkan pajak, melainkan bagaimana bentuk perikatan hukum, kontrak, yang paling tepat untuk memfasilitasi transaksi bisnis ini, dan apa konsekuensi pajak yang menyertainya. Dengan cara ini, pajak dikelola sebagai biaya bisnis yang terukur, bukan sebagai kejutan yang tidak menyenangkan. Landasan teoretis, rasionalitas dalam kebijakan dan kepatuhan. Analisis terhadap perilaku wajib pajak dan pembentukan kebijakan pajak tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoretis perilaku manusia. Laporan ini mengidentifikasi penggunaan rational choice theory dan bounded rationality sebagai pisau analisis utama. Rational choice theory, teori pilihan rasional. Teori ini, yang berakar pada konsep ekonomi klasik Homo economicus, mempostulatkan bahwa individu, baik wajib pajak maupun pembuat kebijakan, adalah aktor rasional yang selalu bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan pribadi. Wajib pajak akan memilih skema transaksi yang menghasilkan keuntungan bersih setelah pajak terbesar. Mereka akan patuh jika biaya kepatuhan, termasuk pajak yang dibayar, lebih rendah daripada biaya ketidakpatuhan, sanksi, denda, risiko reputasi. Pembuat kebijakan, pemerintah akan merancang pajak untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan biaya pemungutan serendah mungkin, sambil menjaga stabilitas ekonomi. Bounded rationality, rasionalitas terbatas. Namun, rasionalitas manusia tidaklah sempurna. Herbert Simon memperkenalkan konsep bounded rationality, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan rasional dibatasi oleh 3 hal. Ketersediaan informasi yang tidak lengkap, informasi asimetris. Keterbatasan kognitif otak manusia untuk memproses informasi kompleks. Keterbatasan waktu untuk mengambil keputusan. Dalam konteks legal planning dan honest perplexity, wajib pajak mungkin mengambil keputusan yang tidak optimal secara pajak, membayar lebih atau kurang bayar berisiko, bukan karena tidak rasional, tetapi karena keterbatasan informasi mengenai aturan yang kompleks. Pembuat kebijakan mungkin menerbitkan aturan yang ambigu atau bertentangan, field theory dalam penyusunan kebijakan, karena keterbatasan dalam memprediksi seluruh variasi transaksi bisnis di masa depan. Legal planning berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi bounded rationality ini. Dengan menyusun kontrak yang jelas, wajib pajak memaksa realitas bisnis menjadi terstruktur, sehingga mengurangi ambiguitas informasi dan mempermudah proses pengambilan keputusan terkait pajak. Bagian 2, Kerangka Kerja Segitiga, The Tripartite Framework.
Inti dari legal planning yang efektif terletak pada pemahaman mendalam mengenai hubungan antara tiga domain utama, hukum perdata, kontrak, akuntansi, dan pajak. Dr. Priyanto menggambarkan hubungan ini dalam sebuah model segitiga yang saling mempengaruhi. Contractual arrangement, pengaturan kontrak, sebagai pondasi. Segala sesuatu bermula dari kontrak. Dalam hukum Indonesia, kebebasan berkontrak, freedom of contract, dijamin oleh pasal 1338 KUH Perdata, selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan para pihak, mutual consent. Kecakapan para pihak, capacity. Suatu hal tertentu, certainty of terms. Sebab yang halal, lawful cause. Peran dalam pajak. Otoritas pajak, DJP, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur isi kontrak bisnis antar pihak swasta. DJP tidak bisa melarang PT A menjual barang ke PT B, atau melarang PT X menyewa ruko dari Tuan Y. Ranah ini murni hukum perdata, privat. Namun, DJP berwenang memajaki akibat dari kontrak tersebut. Oleh karena itu, wording atau pemilihan kata dalam kontrak menjadi sangat vital. Sebuah transaksi yang secara ekonomi sama bisa memiliki konsekuensi pajak yang jauh berbeda tergantung bagaimana kontraknya disusun. Contoh, transaksi penyediaan tempat usaha. Jika kontraknya berbunyi, sewa-menyewa, maka terutang PPh final pasal 4 ayat 2. Jika kontraknya berbunyi, bagi hasil usaha, joint operation, maka perlakuan pajaknya mengikuti rezim PPh Badan, pasal 25-29, atau PPh pasal 23 atas jasa manajemen, tergantung detail peran para pihak. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah wajib pajak menyusun kontrak yang tidak mencerminkan substansi transaksi, substansi over form, atau sebaliknya, menyusun kontrak yang ambigu sehingga fiskus menafsirkannya ke arah yang paling menguntungkan penerimaan negara, konservatisme fiskal. Accounting treatment, perlakuan akuntansi, sebagai cermin. Setelah kontrak ditandatangani, transaksi tersebut harus direkam dalam bahasa bisnis, yaitu akuntansi. Accounting treatment tunduk pada standar akuntansi keuangan, SAK, yang berlaku di Indonesia, seperti PSA yang konvergen dengan IFRS. Fungsi akuntansi. Akuntansi bertugas memotret realitas ekonomi dari transaksi yang diperjanjikan dalam kontrak. Pencatatan akuntansi, jurnal, adalah bukti tertulis pertama tentang bagaimana manajemen perusahaan memaknai kontrak yang mereka buat. Jika kontrak adalah jual-beli, akuntansi mencatat pendapatan dan piutang. Jika kontrak adalah konsinyasi, akuntansi mencatat persediaan di pihak lain, bukan penjualan. Ketidaksinkronan antara kontrak dan akuntansi adalah lampu merah bagi auditor pajak. Misalnya, kontrak menyebutkan sewa pembiayaan, finance lease, tetapi akuntansi mencatatnya sebagai sewa operasi, operating lease, untuk menghindari pencatatan aset dan utang di neraca. Hal ini akan memicu koreksi fiskal. Tax treatment, perlakuan pajak, sebagai konsekuensi. Elemen terakhir dan yang bersifat imperatif, memaksa, adalah tax treatment. Hukum pajak adalah hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan warganya. Pajak bersifat parasiter, dalam arti positif, ia menempel pada peristiwa hukum dan ekonomi yang terjadi. Logika alur. Teks kontrak, perdata, rig taruh teks akuntansi, pencatatan, rig taruh teks pajak, fiskal. Pajak akan melihat fakta yang tersaji dalam kontrak dan laporan keuangan, kemudian menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, UU PPh, UU PPN, UU KUP, PBB, Bea Meterai. PPh, pajak penghasilan melihat adanya tambahan kemampuan ekonomis. Apakah kontrak ini menghasilkan income? Siapa subjeknya? Apa jenis objeknya? PPN,
Pajak pertambahan nilai melihat adanya penyerahan barang kena pajak, BKP, atau jasa kena pajak, JKP. Apakah kontrak ini menyebabkan perpindahan hak atas barang atau penyediaan fasilitas jasa? Hierarki hukum dan interpretasi. Dalam menafsirkan aturan pajak, praktisi harus memahami hierarki hukum dan asas-asas interpretasi. Les spesialis derogat legi generali, aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Contoh, aturan PPh final konstruksi mengesampingkan tarif umum PPh badan. Les superior derogat legi inferiori, aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah, UU mengalahkan peraturan menteri. Les posterior derogat legi priori, aturan yang baru mengesampingkan yang lama. Keberhasilan legal planning diukur dari sejauh mana ketiga elemen segitiga ini, kontrak, akuntansi, pajak, selaras dan konsisten. Bagian 3, analisis studi kasus korporasi dan aksi strategis. Bagian ini membedah studi kasus kompleks yang dibahas oleh narasumber, yang melibatkan aksi korporasi BUMN dan restrukturisasi bisnis. Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana legal planning dapat menyelamatkan perusahaan dari beban pajak yang tidak perlu atau inefisiensi struktur. Studi kasus, inbreng saham tanah, aksi korporasi BUMN. Konteks kasus. Sebuah BUMN, sebut saja BUMN A, memiliki ekuitas negatif dan memerlukan penyehatan neraca. Pemegang sahamnya bisa BUMN lain atau lembaga seperti Danantara Badan Pengelola Investasi, berniat menyuntikkan modal. Namun, suntikan modal tidak dilakukan dalam bentuk tunai, cash, melainkan dalam bentuk aset tanah, inbreng. Analisis segitiga. Kontrak, dibuat akta peningkatan modal disetor dengan mekanisme inbreng aset tanah. Secara hukum perseroan, UU PT, ini sah. Akuntansi. BUMN A, penerima mencatat debit aset tanah dan kredit modal saham. Ekuitas meningkat, neraca menjadi positif, sehat. Investor, penyetor mencatat debit investasi saham dan kredit aset tanah. Secara teori akuntansi dasar, transaksi ini terlihat netral dan hanya berupa reklasifikasi aset. Pajak, isu kritis. Disinilah masalah muncul. Menurut pasal 10 UU PPh 1, penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyertaan modal, peleburan, pemekaran, DLL, harus menggunakan harga pasar, nilai wajar. Jika nilai buku tanah di pembukuan investor adalah Rp100 miliar, namun nilai pasar saat inbreng adalah Rp500 miliar, maka terdapat selisih Rp400 miliar. Selisih Rp400 miliar ini dianggap sebagai keuntungan karena pengalihan harta, capital gain, bagi investor. Akibatnya, investor harus membayar PPh badan, tarif 22%, atas keuntungan Rp400 miliar tersebut Rp88 miliar. Masalah, transaksi ini bersifat non-tunai. Investor tidak menerima uang sepeser pun, tetapi harus membayar pajak tunai sebesar Rp88 miliar. Ini menciptakan masalah cash flow yang berat. Solusi legal planning. Untuk menghindari beban pajak ini, legal planning harus mencari jalan agar transaksi dapat menggunakan nilai buku, book value, sehingga tidak ada keuntungan yang diakui, tax neutral. Syarat penggunaan nilai buku, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK, terkait penggunaan nilai buku dalam rangka pemekaran atau penggabungan usaha, wajib pajak harus mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak Menteri Keuangan. Strategi, tim legal planning harus memastikan bahwa transaksi inbreng ini memenuhi kriteria reorganisasi bisnis atau pemekaran usaha yang diperbolehkan menggunakan nilai buku. Jika tidak, struktur transaksi mungkin perlu diubah, misalnya menjadi spin-off murni atau skema lain yang diakomodasi oleh fasilitas perpajakan. Studi kasus, merger pengelola bandara, efisiensi pajak versus aturan PMK.
Konteks kasus. Dua entitas pengelola bandara, PT A dan PT B, berada di bawah pengendalian yang sama, entitas sepengendali common control, misalnya di bawah dan antara. Keduanya merugi dan ingin melakukan merger untuk efisiensi. Klien menginginkan merger menggunakan nilai buku untuk menghindari pajak capital gain. Opsi bisnis. Merger ke PT A Survival. Merger ke PT B Survival. Konsolidasi ke PT C, entitas baru. Tantangan regulasi. Akuntansi, PSA 38338 untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali, PSAK mewajibkan penggunaan metode pooling of interest, penyatuan kepemilikan, yang berbasis nilai buku. Jadi, secara akuntansi sudah sejalan dengan keinginan klien. Pajak, PMK penggunaan nilai buku dalam merger memerlukan izin Menteri Keuangan. Salah satu syarat krusial dalam PMK terkait pemanfaatan kerugian fiskal dalam merger adalah entitas yang bertahan, surviving entity, haruslah entitas yang memiliki kerugian fiskal lebih kecil, atau profit, sedangkan entitas yang bubar, transferor, adalah yang memiliki kerugian lebih besar. Tujuannya adalah membatasi praktik, jual beli kerugian pajak, tax loss trafficking. Dampak pada strategi. Awalnya, manajemen mungkin ingin PT A yang bertahan karena alasan nama besar atau brand equity, meskipun PT A memiliki kerugian fiskal yang sangat besar. Namun, analisis legal planning menunjukkan bahwa jika PT A rugi besar menjadi surviving entity, maka kompensasi kerugian dari PT B mungkin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal atau izin penggunaan nilai buku bisa ditolak karena tidak memenuhi tes tujuan bisnis, business purpose test, yang disyaratkan Fiskus. Solusi. Strategi harus diubah. Manajemen harus memilih entitas dengan posisi fiskal yang paling menguntungkan, rugi terkecil, untuk menjadi surviving entity, demi menyelamatkan fasilitas penggunaan nilai buku dan pemanfaatan kompensasi kerugian di masa depan. Legal planning di sini mendikte keputusan strategis korporasi. Studi kasus, tagihan notaris dalam penerbitan obligasi BUMN. Konteks kasus. Wali amanat, perwakilan pemegang obligasi, menunjuk notaris untuk mengurus legalitas obligasi. Namun, tagihan, invoice, notaris ditujukan ke BUMN penerbit obligasi. Manajemen BUMN bingung apakah tagihan ini valid dan apa aspek pajaknya. Analisis legal planning. Validitas kontrak, meskipun wali amanat yang menunjuk, yang menyuruh, kontrak perwaliamanatan, trust indenture, pasti memuat klausul bahwa segala biaya penerbitan, issuance cost, termasuk biaya profesional penunjang, notaris, konsultan hukum, akuntan, menjadi beban penerbit, BUMN. Secara hukum perdata, tagihan ini valid harus dibayar BUMN. Perlakuan pajak, withholding tax. BUMN bertindak sebagai pembayar penghasilan, bayar. Notaris, orang pribadi, adalah penerima penghasilan, PAI. BUMN wajib memotong PPh pasal 21 atas imbalan kepada tenaga ahli, notaris. Tarifnya adalah tarif pasal 17 dikalikan 50% dari penghasilan bruto, norma perhitungan untuk tenaga ahli. Jika notaris berbentuk persekutuan perdata, jarang, tapi mungkin, potongannya adalah PPh 23. BUMN juga akan menerima faktur pajak, jika notaris PKP, dan membayar PPN. Deductibility, biaya ini berkaitan langsung dengan upaya mendapatkan modal usaha, 3M, sehingga dapat dibebankan sebagai biaya, deductible expense, di SPT PPh Badan BUMN, biasanya diamortisasi sesuai masa berlaku obligasi. Bagian 4, isu operasional dan solusi praktis, analisis tanya jawab. Bagian ini memberikan solusi konkret atas pertanyaan-pertanyaan operasional yang dihadapi peserta, dianalisis menggunakan logika hukum pajak yang komprehensif. Koreksi fiskal,
kendaraan dan ponsel karyawan. Isu, pasca pencabutan Cap 220 PJ 2002 oleh Per 8 PJ 2025, bagaimana agar biaya mobil dan ponsel karyawan bisa dibebankan 100%? Analisis hukum solusi. Cap 220 dulu membatasi pembebanan hanya 50% untuk sedan ponsel pejabat tertentu karena dianggap ada unsur kenikmatan pribadi. Namun, UU HPP dan PMK 66 2023 mengubah rezim ini menjadi rezim pajak natura. Prinsip baru, biaya pemberian natura kenikmatan dapat dibiayakan, deductible, oleh perusahaan, namun menjadi objek pajak, PPh 21, bagi karyawan penerima, kecuali dikecualikan. Strategi legal planning. Klausul alat kerja, dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, tegaskan bahwa ponsel dan mobil diberikan sebagai sarana penunjang pekerjaan yang mutlak diperlukan karena sifat pekerjaan karyawan, misal, sales yang mobile, manajer yang on-call 24 jam. Pengecualian PMK 66, PMK 66 2023 mengecualikan natura tertentu dari objek PPh 21 jika merupakan peralatan dan fasilitas kerja. Jika bisa dibuktikan sebagai alat kerja murni, bukan dibawa pulang untuk liburan, maka perusahaan boleh biaya 100% deductible. Karyawan tidak kena pajak non-taxable. Jika tidak murni alat kerja, jika mobil dibawa pulang dan dipakai pribadi, perusahaan tetap bisa membiayakan 100%, tetapi harus menghitung nilai kenikmatan tersebut dan menambahkannya ke penghasilan bruto karyawan, kena PPh 21. Ini lebih adil dan transparan secara hukum daripada koreksi fiskal 50% yang dipukul rata. Restrukturisasi bisnis kuliner, sewa versus bagi hasil. Isu, kerjasama antara ahli masak, A, dan pemilik ruko, B. Bagi hasil 7,5% dari omzet untuk B. Apakah akad sewa atau bagi hasil? Analisis legal planning. Pilihan akad menentukan jenis pajak yang terutang. Opsi 1, akad sewa, ruko. Kontrak, perjanjian sewa menyewa dengan tarif variabel. Biaya sewa ditetapkan sebesar 7,5% dari omzet. Pajak, objek PPh final pasal 4 ayat 2, dengan tarif 10%. Kelebihan, tarif pajak final dan sederhana. B. Tidak perlu lapor omzet restoran di SPT badannya, hanya lapor penghasilan sewa final. Opsi 2, akad kerjasama, bagi hasil KSO. Kontrak, perjanjian kerjasama operasi. B. Dianggap menyetorkan aset, ruko, sebagai modal in-bank atau partisipasi. Pajak, bagian laba yang diterima B bisa dianggap sebagai jasa manajemen, objek PPh 23 tarif 2%, jika B aktif, atau dividen terselubung, objek PPh final non-objek jika memenuhi syarat, jika dianggap penyertaan modal. Jika B adalah PKP, penyerahan, jasa penyediaan tempat, dalam skema bagi hasil juga berisiko terutang PPN 11%. Kekurangan, kompleksitas administrasi tinggi dan risiko reklasifikasi oleh Fiskus menjadi sewa jika substansinya pasif. Rekomendasi, untuk kepastian hukum dan kesederhanaan, opsi 1, sewa variabel, lebih disarankan. Pastikan kontrak secara eksplisit menyebutkan, sewa, dengan metode pembayaran berbasis persentase omzet. Ini melindungi A dan B dari sengketa PPN dan PPh badan yang rumit. PPN kegiatan membangun sendiri, KMS. Isu, apakah PPN yang dibayar saat beli bahan bangunan bisa mengurangi DPP PPN KMS? Analisis hukum. Tidak bisa. Logika PPN KMS, PPN KMS dikenakan untuk menciptakan keadilan antara orang yang membangun sendiri dengan orang yang membeli rumah dari pengembang, yang kena PPN 11%. Mekanisme, tarif PPN KMS adalah tarif besaran tertentu, efektif 2,2% dari total biaya.
Karena menggunakan tarif besaran tertentu, UU PPN menegaskan bahwa pajak masukan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut tidak dapat dikreditkan. Implikasi, PPN yang dibayar di toko bangunan menjadi biaya, cost of asset, yang dikapitalisasi ke nilai bangunan, bukan pengurang pajak terutang. Bunga pinjaman ke orang pribadi. Isu, apakah bunga pinjaman ke WPOP kena PPh 21? Analisis hukum. Ini adalah kesalahan klasifikasi, misclassification, yang umum. PPh 21 dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Meminjamkan uang bukanlah pekerjaan atau jasa dalam konteks PPh 21. PPh 23, Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan modal, passive income, seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa, selain tanah bangunan. Kesimpulan, jika perusahaan membayar bunga pinjaman kepada orang pribadi, perusahaan wajib memotong PPh pasal 23 dengan tarif 15%, bukan PPh 21. Kesalahan menggunakan PPh 21 bisa menyebabkan sanksi administrasi karena salah potong dan salah lapor. Bagian V, isu industri spesifik, EPC, pertambangan, pertanian. Konstruksi EPC dan bentuk usaha tetap, BUT. Kasus, proyek EPC 4 tahun di Indonesia. Wajib pajak mengklaim tidak wajib BUT karena hanya penunjang, namun mendapat SP 2DK. Analisis mendalam. Time test, penentuan BUT, permanent establishment, dalam jasa konstruksi sangat bergantung pada time test dalam tax treaty, P3B, antara Indonesia dan negara domisili kontraktor asing, biasanya Jepang, Cina, DLL. Batas waktunya bervariasi antara 3 bulan hingga 12 bulan. Durasi 4 tahun, proyek selama 4 tahun jelas melampaui time test manapun. Secara fisik, kehadiran kontraktor asing di Indonesia sudah menciptakan BUT. Argumen, penunjang, pasal dalam tax treaty mengenai aktivitas, persiapan atau penunjang, preparatory or auxiliary, biasanya hanya berlaku untuk kantor perwakilan yang tidak melakukan bisnis inti, misal, hanya riset pasar. Dalam proyek EPC, kegiatan konstruksi adalah bisnis inti, core business. Konsekuensi hukum, klaim wajib pajak kemungkinan besar akan ditolak. Kontraktor asing wajib mendaftarkan NPWP BUT, melaporkan SPT PPh badan di Indonesia, dan membayar pajak atas laba usaha di Indonesia, tarif 22% branch profit tax. Pemotongan PPh 26, 20%, yang dilakukan klien dianggap tidak menggugurkan kewajiban subjektif BUT. Pertambangan, royalti versus jasa manajemen. Kasus, DP kerjasama tambang. Apakah royalti, 15%, atau jasa, 2%? Analisis legal planning. Kuncinya ada pada definisi aset yang digunakan. Royalti, pembayaran atas penggunaan hak atas harta tak berwujud, intangible asset, seperti hak cipta, paten, atau dalam konteks tambang, hak untuk menambang di wilayah IUP milik orang lain. Jasa manajemen, pembayaran atas jasa tenaga pikiran dalam mengelola operasional tambang. Substansi, jika PTB membayar PTA semata-mata karena PTA memiliki izin, IUP, maka substansinya adalah sewa hak royalti, PPh 23 tarif 15%. Namun, jika PTA juga menyediakan alat berat, tenaga ahli, dan supervisi, maka kontrak harus dipecah, unbundling berapa nilai jasa, PPh 23 tarif 2%, dan berapa nilai penggunaan hak sewa alat. Rekomendasi, hindari kontrak, gelondongan, lump sum. Pisahkan nilai jasa dan nilai royalti dalam kontrak secara eksplisit untuk meminimalkan beban pajak, memaksimalkan tarif 2% pada porsi jasa. Peternakan, kemitraan inti plasma. Kasus, PT Farm, Inti, dan Peternak, Plasma.
PT Farm Supply bibit pakan, peternak setor ayam panen. Bayaran berupa laba pemeliharaan. Apakah kena PPN? Analisis legal planning. Skema jual beli, jika PT Farm menjual pakan ke peternak, utang piutang, dan peternak menjual ayam ke PT Farm, maka terjadi 2 kali penyerahan BKP. Risiko PPN tinggi jika peternak dianggap PKP, walaupun peternak kecil seringkali non-PKP. Skema maklon, jasa legal planning yang lebih efisien adalah skema titip pelihara maklon. Kepemilikan bibit dan pakan tetap pada PT Farm, tidak ada peralihan hak penyerahan BKP. Peternak hanya menyerahkan jasa pemeliharaan. Pakan ternak tertentu dibebaskan dari PPN, fasilitas PPN strategis. Jasa peternak, jika omzet 4,8 miliar, tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu pungut PPN. Pembayaran, laba pemeliharaan, dan bonus, diperlakukan sebagai imbalan jasa orang pribadi, PPh 21. Ini adalah skema yang paling efisien secara pajak dan cash flow. Bagian 6, sintesis strategis dan kesimpulan. Sintesis strategis, 3 pilar utama. Dari seluruh pembahasan, dapat ditarik 3 pilar strategis dalam optimalisasi legal planning. Kontrak adalah panglima, jangan pernah meremehkan penyusunan kontrak. Kontrak adalah hulu dari sungai perpajakan. Kesalahan di hulu, definisi transaksi yang ambigu, akan mencemari hilir, sengketa pajak dan koreksi fiskal. Libatkan ahli pajak saat drafting kontrak, bukan saat audit. Konsistensi segitiga, pastikan kontrak, akuntansi, dan pelaporan pajak, berbunyi, sama. Inkonsistensi adalah pintu masuk utama bagi pemeriksa pajak untuk melakukan koreksi jabatan, ex officio. Dokumentasi sebagai perisai, dalam rezim self-assessment, beban pembuktian ada pada wajib pajak. Simpan bukti pendukung, daftar nominatif, logbook kendaraan, invoice notaris, dengan rapi. Tanpa dokumen, argumen hukum sekuat apapun akan patah di pengadilan pajak. Kesimpulan. Laporan ini menyimpulkan bahwa di tengah kompleksitas aturan perpajakan Indonesia, wajib pajak tidak lagi cukup hanya mengandalkan kepatuhan administratif semata. Honest perplexity harus diatasi dengan peningkatan literasi hukum, interpretation skills, dan penerapan legal planning yang matang. Wajib pajak harus memahami bahwa pajak bukan sekadar angka di formulir SPT, melainkan cerminan dari struktur hukum bisnis yang mereka bangun. Dengan memahami logika dasar hukum pajak dan menerapkannya dalam penyusunan kontrak bisnis, contractual arrangement, wajib pajak dapat mencapai efisiensi pajak yang optimal, meminimalkan risiko sengketa, dan menjalankan bisnis dengan kepastian hukum yang lebih tinggi. Transformasi dari tax planning reaktif menuju legal planning proaktif bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis.